Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan mendengarkan kisah-kisah lucu, cerdas, dan penuh makna dari Abu Nawas. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu masa di sebuah desa kecil yang damai di Nusantara, jauh sebelum tradisi tahlilan dikenal orang, hiduplah seorang ulama bijak yang baru saja tiba dari negeri seberang, Abu Nawas. Ia datang sebagai musafir, mencari tempat tenang untuk berdakwah dan mengenalkan nilai-nilai kebaikan. Masyarakat desa sangat menghormatinya, walaupun sebagian masih bingung dengan kebiasaan dan cara bicara Abu Nawas yang kadang lucu, namun selalu penuh makna. Malam duka yang hening suatu malam, seorang warga desa bernama Pak Dermawan meninggal dunia. Penduduk pun datang melayat, duduk di ruang tamu, saling berbisik, dan sebagian hanya menatap lantai tanpa tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang membaca doa, tidak ada yang memimpin zikir, tidak ada yang menguatkan keluarga yang berduka. Mereka hanya datang lalu diam. Abu Nawas yang sedang lewat terkejut melihat suasana itu. Ia mendekat dan bertanya lembut kepada keluarga almarhum. "Kenapa kalian tidak berdoa?" Istri almarhum menjawab pelan, "Kami tidak tahu apa yang harus dibaca Tuan. Kami hanya duduk bersama agar tidak sepi." Abu Nawas mengangguk. Ia mengerti. Masyarakat desa ini masih baru belajar agama. Mereka ingin menunjukkan kepedulian, tapi belum tahu caranya. Kebaikan yang dimulai dari satu salam Abu Nawas berdiri dan berkata kepada mereka, "Kalau kalian tidak tahu, mari kita mulai dengan yang paling mudah, mengirim doa. Kita baca kalimat La ilaha illallah bersama-sama." Penduduk saling pandang, lalu duduk dalam satu lingkaran. Abu Nawas memandu perlahan, La ilaha illallah. Semua mengikuti, walau lidah beberapa masih kaku. Setelah itu, Abu Nawas membaca doa pendek untuk almarhum. Ia kemudian berkata, "Doa adalah hadiah untuk yang telah pergi, dan kebersamaan adalah hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan." Malam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang berkumpul bukan hanya untuk diam, tetapi untuk berzikir, mendoakan, menguatkan, dan mengisi kesepian dengan kebaikan. Masyarakat mulai merasakan kedamaian. Keesokan harinya, warga mulai membicarakan malam itu. Semalam terasa tenang sekali. Aku baru tahu kalau mendoakan itu mudah. Keluarga almarhum terlihat lebih kuat. Beberapa orang mengajukan usul. Bagaimana kalau setelah ini, setiap ada warga meninggal, kita kumpul lagi dan dipandu Abu Nawas? Namun Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kebaikan tidak harus menunggu aku. Kalian pun bisa memulainya. Doa tidak punya syarat selain niat yang baik." Kebaikan lain menyusul minggu-minggu berikutnya. Ketika ada warga yang sedih, mereka berkumpul kembali. Selain doa, mereka mulai membawa sedikit makanan untuk saling berbagi. Bukan kewajiban, bukan tuntutan, hanya wujud kepedulian. Lama-lama, kebiasaan itu menjadi tradisi. Doa bersama, saling menguatkan, mengirim pahala, berbagi makanan, menjaga silaturahmi. Orang-orang menyebutnya gorenganan doa bersama. Namun karena sering membaca kalimat tahlil La ilaha illallah, maka masyarakat mulai menyebutnya tahlilan. Hikmah dari kisah ini, Abu Nawas berkata pada suatu kesempatan, tradisi yang lahir dari niat baik akan menjadi cahaya di bumi. Selama tidak bertentangan dengan syariat, ia akan membawa manfaat, bukan mudarat. Sejak saat itu, tahlilan menjadi cara masyarakat desa untuk mengirim doa kepada almarhum, menguatkan keluarga yang berduka, menjaga kebersamaan, memelihara silaturahmi, dan menghidupkan nilai gotong royong. Tradisi bukan agama, namun tradisi dapat membantu manusia merasakan manisnya ajaran agama. Pada suatu masa yang jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia,
negeri kepulauan ini sudah dihuni oleh masyarakat yang mencintai kedamaian. Orang-orangnya ramah, suka berkumpul, dan hidup dalam gotong royong. Pada masa itu pula, seorang tokoh cerdas dan penuh hikmah sedang berkelana dari negeri Baghdad. Dialah Abu Nawas yang datang ke Nusantara bersama para ulama untuk menyebarkan ilmu dan akhlak. Kedatangan Abu Nawas ke sebuah kampung di Jawa. Abu Nawas menetap sementara di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah hijau. Penduduknya baik-baik, hanya saja mereka belum pernah mengenal acara doa bersama. Setelah ada orang meninggal, mereka hanya datang melayat, lalu pulang dengan cepat, karena tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Suatu hari, seorang tetua kampung yang disegani, Ki Jayasentika, wafat. Penduduk kampung berduka, tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara menguatkan keluarga almarhum. Rumah duka ramai oleh orang, namun suasana tetap kosong. Abu Nawas melihat hal itu dan merasa iba. Suasana rumah duka yang hening. Di rumah almarhum, keluarga terlihat bingung. Sebagian tetangga hanya mengobrol hal duniawi. Sebagian lagi keluar masuk tanpa tujuan. Abu Nawas duduk mendekati putra Ki Jayasentika dan bertanya pelan, "Apakah engkau sudah berdoa untuk ayahmu, wahai anak muda?" Sang anak menjawab, "Kami tidak tahu doa apa yang harus dibaca, Tuan. Biasanya orang hanya datang sebentar, lalu pulang." Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau begitu, biarkan aku ajarkan satu amalan yang membuat hati menjadi tenang." Abu Nawas mengajak warga berkumpul. Menjelang malam, Abu Nawas meminta izin keluarga untuk mengumpulkan warga di halaman rumah. "Saudara-saudara," katanya pelan namun tegas, "ketika seseorang wafat, ia tidak membawa hartanya. Yang mengiringinya hanyalah doa orang yang mencintainya." Penduduk kampung saling menatap. Sebagian belum terbiasa dengan ajaran seperti itu. Lalu seorang warga bertanya, "Apakah kita harus melakukan ini setiap kali ada kematian, Tuan?" Abu Nawas menjawab, "Menguatkan tidak harus, tetapi berkumpul untuk berdoa adalah cara menunjukkan kasih sayang. Bila hati kita berkumpul, doa kita pun menjadi lebih ringan." Ketika doa selesai, seorang ibu-ibu meneteskan air mata. "Kenapa kita baru merasakan ketenangan seperti ini sekarang?" Abu Nawas tersenyum, karena manusia sering lupa bahwa doa adalah ikatan hati. Ketika satu orang wafat, kita yang hidup harus saling menguatkan. Di sebuah kampung kecil yang damai, Abu Nawas baru saja pulang dari perjalanan jauh. Begitu menginjakkan kaki di halaman rumahnya, ia mendengar suara orang membaca doa dari arah musala kampung. Suaranya ramai, tapi penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum. "Ah, pasti ada tahlilan," gumamnya. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, seorang pemuda bernama Karim berlari menghampirinya. Nafasnya terengah-engah, wajahnya tegang seperti baru saja dikejar kambing tetangga. "Abu, Abu!" teriaknya. "Cepat masuk." Di dalam ramai membicarakan hukum tahlilan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bingung, dan ada yang cuma nunggu berkat. Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, mari kita lihat. Orang ramai lebih cepat lapar kalau berdebat." Masuklah mereka ke dalam ruangan. Tampak beberapa orang duduk melingkar. Sebagian membaca doa, sebagian lagi bisik-bisik membahas, "Ini tahlilan hukumnya apa sih?" Nah, disinilah Abu Nawas masuk dengan gaya khasnya. Ia duduk, tersenyum, dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ada apa ini? Kenapa wajah kalian seperti habis mengunyah cabai, tetapi tidak ada nasi?" Sontak semua menoleh. Seorang lelaki berkumis tebal bersuara lantang berkata, "Kami sedang membahas apakah tahlilan itu boleh atau tidak, Abu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kami jadi bingung." Abu Nawas mengangkat alis. "Boleh, tidak boleh, bingung. Ah, ini topik favoritku." Semua menunggu jawabannya. Abu Nawas mulai dengan cerita. "Dulu," katanya, "ketika guruku wafat, murid-muridnya berkumpul. Mereka membaca doa bersama. Tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang memaksa. Kami berkumpul karena cinta dan hormat." Ia melanjutkan pelan namun tegas,
Doa yang dikirimkan untuk orang yang meninggal. Semua ulama sepakat itu bermanfaat. Kumpul-kumpul sambil membaca doa. Itu tradisi yang tujuannya baik. Karim bertanya, jadi hukumnya apa, Abu? Biar kami tidak pusing. Abu Nawas tersenyum nakal. Kalau kau tanya hukum, jawabannya mudah. Selama tujuannya doa dan kebaikan, tahlilan itu mubah, boleh. Yang tidak boleh itu, kalau kau datang hanya karena ingin berkat. Beberapa orang langsung tertunduk karena merasa tersindir. Abu Nawas melanjutkan, kebaikan itu luas. Tradisi yang isinya doa, silaturahmi, dan menguatkan keluarga adalah termasuk perbuatan baik. Tapi ingat, jangan sampai sibuk memperdebatkan bentuknya hingga lupa pada tujuannya. Karim mengangguk-angguk paham. Wahai saudara-saudaraku, kata Abu Nawas sambil mengangkat tangannya. Kalimat lafal bisa berbeda, cara duduk bisa berbeda, tapi niatnya harus sama, mendoakan. Lalu ia menambahkan dengan nada lucu. Dan kalau ada yang tetap ingin berdebat, lebih baik tunggu selesai. Perut kenyang, hati biasanya ikut tenang. Ruangan pun pecah oleh tawa. Setelah itu, semua kembali duduk rapi, membaca doa dengan damai. Tidak ada lagi wajah tegang, tidak ada lagi suara perdebatan. Yang tersisa hanya kebersamaan dan secercah rasa saling memahami. Di akhir acara, ketika berkat dibagikan, Abu Nawas berkata pada Karim sambil berbisik, ingat, berkat itu bonus. Jangan sampai karena bonus kau lupa pada doa. Karim tertawa. Baik Abu, tapi kalau bonusnya enak, apa salahnya senang sedikit? Abu Nawas menjawab, salahnya hanya kalau kau senang tanpa ikut mendoakan. Mereka pun keluar sambil tertawa bersama. Abu Nawas mengenalkan tahlilan kepada Robert, orang Amerika. Abu Nawas mengajarkan Robert tentang tahlilan. Abu Nawas punya seorang sahabat baru bernama Robert. Orang bule yang rambutnya pirang, suaranya berat, dan hobinya makan roti, si selai kacang. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Robert pulang ke kampungnya. Baru masuk desa, Robert langsung bingung melihat banyak orang berkumpul di halaman rumah sambil menghadap piring berisi aneka makanan. Abu, what is this? A food festival? Tanya Robert dengan mata berbinar. Abu Nawas tertawa. Bukan Robert, ini tahlilan. Robert mengangguk, padahal jelas-jelas tidak paham. Tahlil? Is that like a spiritual barbecue? Abu Nawas menepuk dahinya. Bukan juga Robert, duduk dulu aku jelasin. Mereka duduk di tengah acara. Robert melihat semua orang duduk rapi, membaca doa, zikir, lalu mengirimkan doa untuk kerabat yang telah meninggal. Robert berbisik, so, is this a prayer meeting for someone? Yes, jawab Abu Nawas. Tahlilan itu tradisi kami untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Robert mengangguk-angguk kagum. In America, we do something like memorial gathering, but we don't have this many snacks. Abu Nawas tersenyum bangga. Itulah kelebihan tahlilan Robert. Di sini orang sedih ditemani doa, sekaligus kue. Robert bertepuk tangan pelan. Beautiful, very beautiful. Tiba-tiba Robert melihat seorang ibu lewat sambil membawa sepiring penuh berkat. Robert langsung menarik baju Abu Nawas. Abu, are those for us? Abu Nawas mengangguk. Ya, itu berkat. Makanan yang dibawa pulang setelah tahlilan. Robert terkejut. You pray, and you get food? Betul. Robert memegang dadanya dramatis. Abu, I think I want to become Indonesian. Semua orang tertawa. Setelah selesai membaca doa, Robert ikut menengadahkan tangan. Ia menirukan gerakan orang-orang meski bacaannya tidak jelas sama sekali. Amin. Amin again. Salah satu warga bertanya kepada Abu Nawas, itu temanmu ngerti doanya? Abu Nawas menjawab, doanya Tuhan yang ngerti pak. Robert cuma ikut gaya. Robert menambahkan bangga, yes, I pray with my heart and my stomach. Semua kembali tertawa. Sebelum pulang, Robert berkata, Abu, this tahlilan, it's peaceful. People gather, pray, share food, support each other. Why would anyone be angry about this? Abu Nawas mengangkat bahu.
Kadang orang lebih suka berdebat daripada berbagi doa. Robert menepuk bahunya. Well, if praying together and sharing food is wrong, then I don't want to be right. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah hikmahnya Robert. Tahlilan bukan wajib, tapi menguatkan keluarga dan mempererat silaturahmi. Selama isinya doa dan kebaikan, itu adalah amalan yang indah. Robert mengangkat berkatnya tinggi-tinggi. And this is the holiest part. Bukan Robert, kata Abu Nawas sambil tertawa. Itu cuman bonus. Hikmah cerita. Tahlilan adalah tradisi baik, bukan kewajiban. Intinya adalah doa, kebersamaan, dan saling menguatkan. Bukan sekadar ritual. Agama tidak melarang tradisi yang membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Cerita Abu Nawas. Tahlilan yang nyaris gagal gara-gara satu gelas teh. Suatu malam di kampung Abu Nawas, warga sedang bersiap mengadakan tahlilan. Semua sudah lengkap. Tikar digelar, kue disusun, air teh mengepul, dan para jamaah sudah duduk rapi. Semua tenang, sampai datanglah Pak Sirik bin Komentar. Orang yang kalau ada suara jangkrik pun bisa dia perdebatkan. Begitu dia melihat Abu Nawas, dia langsung nyeletuk. Abu Nawas, kamu ikut tahlilan? Bukannya kamu ini orang yang logis dan kritis? Tahlilan itu kan gak ada di zaman Nabi. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang biasanya berarti, saya sudah mengunci serangan balik, tinggal menembak. Ia menjawab santai, betul, wahai Sirik. Tahlilan memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi kamu juga tidak ada di zaman Nabi. Kenapa kamu masih suka muncul dengan komentar yang tidak diminta? Jamaah yang duduk di belakang langsung tertawa pelan sambil menahan batuk. Pak Sirik gelagapan. Ia mencoba menyerang lagi. Pokoknya ini bid'ah. Abu Nawas mengangguk. Wahai Sirik, kalau begitu tolong jelaskan. Teh manis yang kamu minum itu ada di zaman Nabi atau tidak? Pak Sirik terdiam. Ia melihat gelas teh di tangannya. Matanya berputar cepat seperti kipas angin. Tapi itu beda. Abu Nawas tertawa kecil. Iya, beda. Teh itu untuk membasahi tenggorokanmu. Tahlilan untuk membasahi hatimu. Mana yang lebih penting? Beberapa jemaah nyengir sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan. Kamu tidak wajib ikut tahlilan. Tidak ikut pun tidak dosa. Tapi menghina orang yang sedang berdoa, itu seperti menendang kendi air. Padahal kamu sendiri sedang kehausan. Pak Sirik mulai panas dingin. Belum selesai, Abu Nawas menambahkan. Kamu selalu bilang tahlilan tidak ada di zaman Nabi. Tapi menghina amalan orang lain jelas tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah darimu yang paling unik. Semua tertawa, kecuali Pak Sirik yang mencoba menertawakan dirinya sendiri. Walaupun wajahnya mirip tomat rebus. Akhirnya ia menyerah. Dengan suara kecil ia berkata, baiklah, saya ikut tahlilan malam ini. Abu Nawas menepuk bahunya lembut. Bagus, jangan takut. Tahlilan tidak akan membuatmu kehilangan pahala. Yang membuat kehilangan pahala itu adalah lidah yang suka menyikut orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Sirik duduk paling depan. Walaupun sambil terus memeluk gelas tehnya, seperti memeluk masa lalu. Hikmah hukum tahlilan. Ringkas and lugas. Tahlilan tidak wajib, tapi boleh sebagai bentuk doa bersama dan kebiasaan baik. Mengumpulkan orang, membaca tahlil, mendoakan orang meninggal bukan hal yang dilarang. Yang dilarang adalah merendahkan amalan orang lain tanpa ilmu, selama tidak menganggapnya wajib dan tidak memberatkan. Tahlilan adalah ibadah sosial yang bernilai silaturahmi dan doa. Selanjutnya, cerita Abu Nawas and tahlilan. Yang tidak ikut, tapi komentarnya nomor 1. Pada suatu sore, desa tempat Abu Nawas tinggal mengadakan tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang meninggal. Semua orang datang membawa niat baik, kecuali satu orang, Mas Kosim. Mas Kosim ini punya hobi unik, tidak pernah ikut tahlilan, tapi paling rajin menilai tahlilan. Kalau ada tahlilan, dia tidak hadir, tapi kalau membahas tahlilan, dia yang paling semangat. Nah, Abu Nawas tahu sifat Mas Kosim itu. Jadi, ketika tahlilan dimulai, Abu Nawas sengaja mencari kursi kosong di dekat pintu, supaya bisa mengamati siapa yang datang.
Dan siapa yang cuma lewat sambil pura-pura sibuk? Benar saja, Mas Kosim muncul di depan rumah. Dia berdiri, melongok sebentar, lalu langsung komentar, "Wah, tahlilan lagi. Padahal ini kan nggak ada di zaman Nabi." Abu Nawas yang mendengarnya langsung tersenyum lebar. Dia pelan-pelan bangkit dan mendekati Mas Kosim. "Benar, wahai Kosim, tahlilan memang tidak ada di zaman Nabi." Mas Kosim makin bangga. "Lihat kan? Tapi kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Tapi kok masih hidup dengan sombongnya?" Mas Kosim langsung tersengal. "Loh, kok gitu?" Abu Nawas menepuk bahunya pelan. "Yang tidak ada di zaman Nabi itu banyak. Kursi, lampu, sandal jepit, WA grup RT. Tapi kamu kok cuma masalah tahlilan yang kamu ributkan. Yang lain-lain diem baik." Orang-orang di dekat situ ketawa kecil. Mas Kosim berdehem. "Tapi ini bid'ah." Abu Nawas tersenyum makin nakal. "Bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu misalnya bid'ah berkomentar tanpa ilmu." Mas Kosim tersentak. Abu Nawas melanjutkan dengan santai. "Tahlilan itu kumpulan orang membaca doa, membaca kalimah thayyibah, mengingat kematian, menenangkan keluarga yang berduka, dan mempererat silaturahmi. Apa bagian mana yang bikin kamu sakit perut sampai selalu protes?" Mas Kosim tak bisa menjawab. Abu Nawas menatapnya dengan mata nakal namun lembut. "Kalau kamu merasa itu tidak wajib, memang benar. Tidak ada yang memaksa kamu duduk di dalam." Mas Kosim terlihat lega. Tapi Abu Nawas menambahkan, "Tapi kalau kamu merasa perlu komentar terus, yaitu wajib kamu kurangi. Itu sunnah muakkad untukmu. Sunnah mengurangi komen." Orang-orang tertawa sampai ada yang batuk. "Tahlilan itu ibadah sosial," lanjut Abu Nawas. "Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa. Tapi menghina doa, itu seperti orang haus yang menghinakan air minum." Mas Kosim diam, mukanya memerah. Hatinya campur aduk seperti teh tubruk belum diaduk. Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. "Kosim, yang penting itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling banyak berbuat baik. Kalau ada orang berkumpul membaca doa, apa buruknya? Yang bahaya bukan tahlilan, tapi lidahmu yang lebih tajam dari silet super hemat." Mas Kosim akhirnya sadar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia duduk ikut tahlilan. Bukan karena malu, tapi karena ia akhirnya paham. Bukan hanya ribut. Dan sejak hari itu, Mas Kosim punya hobi baru. Mengurangi komentar, menambah doa. Hikmah hukum tahlilan, gaya Abu Nawas. Tahlilan bukan wajib, tapi boleh sebagai bentuk doa dan kebiasaan baik. Tidak ada larangan mendoakan orang meninggal secara bersama-sama. Yang haram itu bukan tahlilannya, tapi merendahkan amalan orang lain tanpa ilmu. Yang penting bukan bentuk acaranya, tapi niat dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selama tidak menganggap wajib dan tidak memberatkan, tahlilan adalah budaya baik yang bernilai ibadah sosial. Selanjutnya, hukum tahlilan, Abu Nawas, humor dan hikmah yang menyentil. Suatu hari, warga mendatangi Abu Nawas dengan wajah tegang. Mereka berdebat soal tahlilan sampai suara naik turun, seperti pedagang kain yang sedang tawar-menawar. Yang satu bilang, tahlilan itu bid'ah. Yang lain bilang, tahlilan itu berkah. Yang lain lagi bilang, saya ikut saja, yang penting ada hidangan. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Astaga, mayitnya sudah tenang, kalian yang hidup malah ribut, katanya sambil geleng-geleng. Kalau begitu, mari kita tes kecerdasan kalian. Abu Nawas mengeluarkan 3 benda dari sakunya. Sebuah tasbih, sepotong roti, dan sebuah gulungan kertas kosong. Orang-orang bingung. Abu berkata, "Ini tes sederhana. Tidak perlu ijazah, hanya perlu akal." Pertanyaan pertama, apakah membaca tahlil dan zikir ini sambil mengangkat tasbih hukumnya boleh? Semua menjawab, boleh. Pertanyaan kedua, apakah memberikan makanan kepada orang lain seperti roti ini hukumnya baik? Semua menjawab, baik. Pertanyaan ketiga, apakah berkumpul membaca doa sambil membawa kertas doa hukumnya boleh? Semua mengangguk. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau semua bagiannya halal, bagaimana mungkin hasil gabungannya jadi haram? Warga terdiam.
Ada yang mengangguk, ada yang malu, ada yang menepuk jidat. Humor Abu Nawas yang menampar halus. Salah satu warga masih ngeyel. Tapi Abu, itu semua kalau dilakukan bersama-sama, bukankah bisa jadi salah? Abu menjawab santai. Kalau begitu, makan bersama juga harus haram. Karena nasi itu halal, lauk halal. Tapi kalau digabung dan dimakan ramai-ramai, bisa jadi bid'ah makan berjamaah dong.